Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata dengan NIM 24601021 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, merupakan mahasiswi dari Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar bebas sebagai bagian dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan konsep pasar bebas. Apakah kalian tahu apa itu pasar bebas? Nah, secara ekonomi, pasar bebas adalah sistem di mana semua keputusan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara penawaran dan permintaan. Pemerintah tidak melakukan campur tangan langsung dalam aktivitas ekonomi seperti penetapan harga atau kuota produksi. Peran pemerintah terbatas sebagai pengawasan untuk memastikan pasar berjalan jujur dan adil, misalnya dalam penegakan hukum dan perlindungan hak milik. Adapun ciri utama pasar bebas meliputi kepemilikan pribadi atas alat produksi. Sumber daya ekonomi dikuasai oleh individu atau perusahaan, bukan negara. Kedua, kebebasan berusaha. Setiap orang bebas memilih pekerjaan melalui usaha memproduksi dan menjual barang atau jasa. 3. Harga ditentukan oleh pasar. Harga terbentuk secara alami berdasarkan keseimbangan penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Keempat, persaingan bebas. Pelaku usaha bersaing secara terbuka yang mendorong efisiensi, inovasi, dan penurunan harga. Kelima, minim intervensi pemerintah. Peran pemerintah terbatas hanya untuk menjaga stabilitas dan ketertiban hukum. Tujuan utama pasar bebas adalah mencapai efisiensi ekonomi. Dalam teori alokasi, sumber daya akan optimal karena barang dan jasa diproduksi oleh pihak saling efisien dan dikonsumsi oleh mereka yang paling membutuhkan. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dasar filosofis dan ideologi atau liberalisme ekonomi. Pasar bebas berakar dari filsafat liberalisme klasik, khususnya dalam bidang ekonomi yang dikenal sebagai liberalisme ekonomi. Ideologi ini menekankan pentingnya kebebasan individu, termasuk kebebasan dalam hal kepemilikan, produksi, perdagangan, dan pengambilan keputusan ekonomi. Menurut pandangan ini, campur tangan negara dalam ekonomi justru akan menghambat inovasi, mengurangi efisiensi, dan mengancam kebebasan. Beberapa prinsip dasar dari liberalisme ekonomi antara lain: individu sebagai aktor utama ekonomi. Setiap individu dianggap rasional dan mampu membuat keputusan terbaik untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, individu harus diberi kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Pasar sebagai mekanisme alami. Pasar dianggap sebagai sistem yang paling adil dan efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Intervensi pemerintah dianggap mengganggu keseimbangan pasar. Hak milik pribadi. Kepemilikan pribadi atas alat produksi dipandang sebagai hak fundamental dan syarat untuk agar individu bisa bertanggung jawab atas tindakannya dalam ekonomi. Kebebasan kontrak. Para pelaku ekonomi bebas untuk membuat perjanjian, termasuk dalam transaksi jual beli, kerjasama bisnis, maupun berhubungan kerja. Adapun tokoh penting yang memformulasikan dasar-dasar ideologi, yaitu Adam Smith, seorang filsuf dan ekonom asal Skotlandia. Dalam karya terkenalnya The Will of Nations pada tahun 1776, ia mengemukakan gagasan tentang The Invisible Hand atau tangan tak terlihat, yaitu mekanisme pasar yang secara otomatis mengarahkan kepentingan individu kepada keuntungan kolektif. Dengan kata lain, ketika setiap individu bertindak demi kepentingan pribadinya, tanpa disadari ia juga berkontribusi pada kemakmuran umum.
Adapun sejarah singkat perkembangan pasar bebas pada abad ke-18 hingga 19, yaitu lahirnya pasar bebas. Konsep pasar bebas muncul sebagai kritik terhadap sistem merkantilisme Adam Smith melalui The Wealth of Nations pada tahun 1776 yang memperkenalkan ide bahwa pasar sebaiknya dibiarkan berjalan bebas tanpa intervensi negara. Gagasan ini berkembang seiring revolusi industri dan menjadi dasar kapitalisme klasik. Pada awal abad ke-20, krisis dan intervensi negara, krisis ekonomi global tahun 1929, Great Depression mengguncang kepercayaan terhadap pasar bebas. Pemerintah mulai mengambil peran lebih besar dalam ekonomi, seperti melalui program New Deal di Amerika Serikat. Pada tahun 1970 hingga 1990-an, kebangkitan neoliberalisme akibat krisis stakflasi. Muncul kembali semangat pasar bebas dalam bentuk neoliberalisme. Dipopulerkan oleh tokoh seperti Milton Friedman serta kebijakan Reagan dan Thatcher yang menekankan privatisasi, deregulasi, dan perdagangan bebas. Abad ke-21 evaluasi ulang. Krisis keuangan global pada tahun 2008 dan tantangan global seperti ketimpangan dan perubahan iklim muncul kritik terhadap pasar bebas murni. Banyak negara kini mengadopsi sistem ekonomi campuran yang menyeimbangkan mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah demi keadilan dan stabilitas. Adapun karakteristik pasar bebas, yaitu kebebasan produsen dan konsumen. Salah satu fondasi utama pasar bebas adalah kebebasan bertindak bagi semua pelaku ekonomi. Produsen memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan jenis barang atau jasa apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, dengan metode produksi apa, dan untuk siapa barang atau jasa itu ditunjukkan. Mereka memiliki wewenang penuh dalam menyusun strategi bisnis berdasarkan pertimbangan keuangan dan efisiensi. Sedangkan konsumen di sisi lain bebas memilih barang dan jasa yang ingin mereka beli berdasarkan preferensi, kebutuhan, dan daya beli. Konsumen memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan produksi karena produsen akan menyesuaikan produk mereka agar sesuai dengan permintaan pasar. Kebebasan ini menciptakan hubungan dua arah yang aktif. Produsen berusaha menarik minat konsumen dan konsumen menentukan arah pasar melalui pemilihan mereka. Dalam konteks ini, preferensi konsumen adalah pemandu utama bagi keputusan produksi. Dan yang kedua, minimnya intervensi pemerintah. Dalam pasar bebas, peran pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tidak melakukan pengaturan langsung terhadap harga, produksi, atau distribusi barang dan jasa. Campur tangan hanya dilakukan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum, seperti perlindungan hak milik, penegakan kontrak, serta pengendalian praktik monopoli atau kecurangan. Minimnya intervensi ini dimaksudkan agar mekanisme pasar dapat berjalan secara alami tanpa distorsi. Ide dasarnya adalah bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri melalui hukum penawaran dan permintaan. Jika terdapat ketidakseimbangan, pasar diyakini akan menyesuaikan secara otomatis melalui perubahan harga dan perilaku pelaku pasar. Dan ketiga, mekanisme harga sebagai penentu. Dalam pasar bebas, harga memiliki peran sentral sebagai alat koordinasi dan komunikasi antar pelaku pasar. Harga tidak ditentukan oleh lembaga pusat, melainkan melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Jika permintaan terhadap suatu barang meningkat, sedangkan penawarannya tetap, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika permintaan menurun atau penawaran meningkat, maka harga akan turun. Adapun fungsi harga dalam pasar bebas yaitu: 1. Sebagai sinyal. Harga memberi informasi kepada produsen tentang barang atau jasa mana yang diminati konsumen.
Kedua, sebagai insentif, harga tinggi mendorong produsen untuk meningkatkan produksi karena ada potensi keuntungan. Ketiga, sebagai alat alokasi, harga membantu mengalokasikan sumber daya ke sektor yang paling produktif dan menguntungkan. Mekanisme harga inilah yang memungkinkan pasar bebas bekerja secara efisien tanpa perlu arahan terpusat. Produsen dan konsumen bertindak berdasarkan informasi harga yang mencerminkan kondisi pasar terkini. Keempat, kepemilikan pribadi atas faktor produksi. Dalam pasar bebas, faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dimiliki secara pribadi oleh individu atau entitas swasta, bukan oleh negara. Kepemilikan pribadi ini menciptakan motivasi dan insentif bagi pemilik untuk mengelola dan memaksimalkan produktivitas asetnya. Adapun manfaat dari kepemilikan pribadi, yaitu ke-1, mendorong investasi. Pemilik modal akan lebih terdorong untuk mengembangkan usahanya karena hasilnya akan menjadi miliknya. Kedua, meningkatkan tanggung jawab. Pemilik akan berusaha menjaga dan meningkatkan nilai aset mereka karena memiliki hak penuh atas hasilnya. Dan yang terakhir, 3, menstimulasi inovasi. Dalam upaya memenangkan persaingan dalam meningkatkan nilai aset, pemilik cenderung mendorong inovasi dalam produk maupun proses produksi. Kepemilikan pribadi juga melindungi hak individu untuk mengembangkan kekayaan dan mendapatkan pengakuan atas kerja kerasnya, yang menjadi motivasi penting dalam sistem pasar bebas. Dan yang terakhir, persaingan sebagai alat alokasi sumber daya. Dalam pasar bebas, persaingan antar produsen dan konsumen dianggap sebagai mekanisme alami untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Produsen bersaing untuk menawarkan produk terbaik dengan harga yang paling kompetitif guna menarik konsumen. Akibatnya, hanya produsen yang paling efisien dan inovatif yang dapat bertahan di pasar. Persaingan juga memberikan keuntungan bagi konsumen karena mendorong peningkatan kualitas barang dan jasa, penurunan harga, dan diversifikasi produk. Sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku akan dialokasikan ke sektor-sektor yang paling produktif dan menguntungkan, sesuai dengan sinyal pasar. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mekanisme kerja pasar bebas. Peran permintaan dan penawaran dalam pasar bebas. Permintaan dan penawaran memainkan peran sentral dalam menentukan bagaimana pasar bekerja. Keduanya merupakan dua sisi yang saling berinteraksi dalam menentukan harga, jumlah produksi, serta arah investasi dan konsumsi. Permintaan atau demand. Permintaan merujuk pada keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam hukum ekonomi, permintaan memiliki hubungan negatif dengan harga. Artinya, ketika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut cenderung turun, dan sebaliknya. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu ke-1, harga barang itu sendiri. 2, pendapatan konsumen. 3, selera dan preferensi. 4, harga barang substitusi dan komplementer. 5, harapan harga di masa depan. Permintaan dapat digambarkan dalam bentuk kurva permintaan yang umumnya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu tawarkan pada tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Penawaran memiliki hubungan positif dengan harga, yaitu semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah yang ditawarkan produsen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu 1, harga barang, 2, biaya produksi, 3, teknologi produksi,
Keempat, harga input atau bahan baku. Kelima, perkiraan harga di masa depan. Dan yang terakhir, jumlah produsen di pasar. Kurva penawaran umumnya naik dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga semakin banyak barang yang ditawarkan. Adapun proses terbentuknya harga yaitu 1. Titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah titik di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu harga tertentu. Harga pada titik ini disebut harga keseimbangan, dan jumlahnya disebut kuantitas keseimbangan. Contohnya itu jika sebuah apel dihargai 10.000 dan pada harga tersebut masyarakat ingin membeli 100.000 apel dan petani ingin menjual 100 apel, maka harga 10.000 adalah harga keseimbangan. Kedua, mekanisme penyesuaian harga. Pasar bebas memiliki kemampuan untuk menyesuaikan harga secara otomatis jika terjadi ketidakseimbangan, yaitu kelebihan permintaan. Jika harga terlalu rendah, konsumen ingin membeli lebih banyak barang dibanding yang diproduksi produsen. Hal ini menyebabkan kelangkaan dalam situasi ini. Produsen akan menaikkan harga untuk menyeimbangkan kembali jumlah permintaan dan penawaran. Adapun kelebihan penawaran itu, jika harga terlalu tinggi, produsen menghasilkan lebih banyak barang daripada yang ingin dibeli konsumen. Barang akan menumpuk, maka produsen akan menurunkan harga untuk menaikkan minat pembeli hingga keseimbangan tercapai. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan transparansi harga. Salah satu kekuatan pasar bebas adalah harga bersifat fleksibel dan mencerminkan kondisi pasar secara nyata. Ketika terjadi perubahan pada faktor eksternal, harga akan menyesuaikan dengan cepat dan transparan, sehingga semua pelaku pasar bisa membuat keputusan yang rasional. Alokasi sumber daya dalam sistem pasar bebas. Sumber daya dalam ekonomi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi adalah terbatas. Dalam pasar bebas, alokasi sumber daya ini dilakukan melalui sinyal harga dan insentif pasar, bukan oleh pemerintah. Harga sebagai sinyal ekonomi dalam pasar bebas, harga berfungsi sebagai sinyal. Harga memberi informasi kepada produsen dan konsumen tentang kondisi kelangkaan atau kelimpahan suatu barang. Jika harga naik, menunjukkan permintaan tinggi atau pasokan rendah. Produsen terdorong untuk menambah produksi. Jika harga turun, menunjukkan permintaan rendah atau pasokan melimpah. Produsen akan mengurangi produksi atau beralih ke barang yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, harga mengarahkan penggunaan sumber daya ke sektor yang paling efisien dan dibutuhkan pasar. Materi selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Adapun kelebihan pasar bebas yaitu 1. Efisiensi ekonomi. Salah satu keunggulan utama pasar bebas adalah efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Karena perusahaan harus bersaing untuk mendapatkan keuntungan, mereka akan berusaha untuk memproduksi barang dan jasa dengan cara yang paling hemat biaya dan efisien. Perusahaan yang tidak efisien atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar akan mengalami kerugian atau bahkan keluar dari pasar. Ini menciptakan seleksi alam dalam dunia bisnis yang mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka. Kedua, inovasi dan kompetisi. Pasar bebas menciptakan lingkungan yang sangat kompetitif karena tidak ada batasan yang berarti dari pemerintah. Perusahaan dituntut untuk terus berinovasi agar tetap relevan dan unggul dalam pasar. Kompetisi ini menstimulasi penemuan teknologi baru, peningkatan produk, dan layanan yang lebih baik. Misalnya dalam industri teknologi, perusahaan seperti Apple dan Samsung terus bersaing dalam menghadirkan inovasi terbaru. Inovasi ini bukan hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga konsumen yang mendapatkan pilihan produk yang lebih baik dan beragam. Dan yang terakhir, keterbukaan akses pasar. Dalam pasar bebas, siapapun bisa masuk dan bersaing dalam pasar, asalkan mampu dan memiliki
memiliki produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Ini membuka peluang luas bagi pengusaha baru, bisnis kecil, dan investor asing untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dengan keterbukaan ini, sebuah negara bisa lebih mudah terhubung ke perdagangan internasional. Kegiatan ekspor dan impor menjadi lebih lancar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan nasional dan lapangan kerja. Adapun kelemahan pasar bebas yaitu 1. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Pasar bebas cenderung menguntungkan pihak yang sudah kuat secara ekonomi, seperti perusahaan besar dan individu kaya. Sebaliknya, kelompok masyarakat miskin yang memiliki akses terbatas terhadap modal, pendidikan, dan teknologi bisa semakin tertinggal. Kepentingan ini bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial, konflik, dan munculnya kelompok masyarakat yang termarginalkan. Tanpa campur tangan pemerintah, distribusi kekayaan di dalam masyarakat menjadi tidak merata. Kedua, eksploitasi sumber daya. Karena fokus utama perusahaan dalam pasar bebas adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Seringkali, aspek lingkungan diabaikan. Banyak perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, seperti penebangan hutan, pertambangan yang merusak lingkungan, dan pencemaran air atau udara. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan masalah lingkungan jangka panjang yang akan ditanggung oleh generasi yang mendatang. Baik, saya akan menjelaskan mengenai peran penting pemerintah dalam konteks pasar bebas. Seringkali kita mengira pasar bebas berarti pemerintah tidak boleh campur tangan sama sekali. Namun, pada kenyataannya pemerintah memiliki peran krusial untuk memastikan pasar dapat beroperasi secara efektif, adil, dan berkelanjutan. Kita akan membahas dua fungsi utama pemerintah, fungsi regulasi minimal dan fungsi perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan. Fungsi regulasi minimal, fondasi pasar yang tertib pertama. Mari kita bahas tentang fungsi regulasi minimal. Konsep ini berarti bahwa pemerintah tidak mengatur semua aspek pasar secara ketat, melainkan hanya menetapkan aturan-aturan dasar yang esensial agar pasar bisa berjalan dengan tertib dan efisien. Anggap saja pemerintah ini seperti seorang wasit dalam sebuah pertandingan. Wasit tidak bermain tetapi memastikan aturan main ditaati. Ada beberapa poin penting dalam fungsi regulasi minimal ini, yaitu menjamin hak milik pribadi. Ini adalah fondasi utama pasar bebas. Pemerintah memastikan bahwa individu dan perusahaan memiliki hak atas properti mereka. Mengapa ini penting? Karena dengan adanya jaminan hak milik, orang akan merasa aman untuk berinvestasi, dan menjalankan usaha mereka. Mereka punya insentif untuk menghasilkan sesuatu karena tahu hasilnya akan menjadi hak milik mereka. Menegakkan kontrak dan hukum dagang. Dalam setiap transaksi ekonomi, ada kesepakatan atau kontrak. Pemerintah berperan untuk memastikan bahwa kesepakatan ini dihormati secara hukum. Bayangkan jika tidak ada penegakan hukum, siapapun bisa mengingkar janji. Ini akan menciptakan ketidakpastian dan menghambat perdagangan. Dengan adanya penegakan kontrak, semua pihak merasa aman dan percaya diri dalam bertransaksi. Mengatur stabilitas ekonomi makro. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjaga kondisi ekonomi secara keseluruhan agar tetap stabil. Ini termasuk mengendalikan inflasi atau kenaikan harga yang tidak terkendali, menjaga nilai tukar mata uang, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Stabilitas ekonomi ini pasti vital agar pelaku pasar bisa merencanakan bisnis mereka tanpa khawatir akan gejolak besar. Menyediakan infrastruktur dasar. Pasar tidak bisa berjalan tanpa dukungan fisik dan sistem. Pemerintah bertugas menyediakan infrastruktur
dasar seperti jalan, sistem hukum yang baik, layanan informasi yang memadai, dan jaringan listrik. Bayangkan bagaimana perusahaan akan beroperasi tanpa listrik atau bagaimana barang akan didistribusikan tanpa jalan. Infrastruktur ini adalah urat nadi perekonomian intinya. Fungsi regulasi minimal ini penting agar pasar tidak mengalami kegagalan atau kekacauan. Pemerintah menciptakan lapangan bermain yang daftar dan adil, tetapi tetap memberi ruang gerak luas bagi mekanisme pasar untuk menentukan harga dan kuantitas barang serta jasa. Perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan, menjaga keseimbangan dan keberlanjutan. Selanjutnya, kita beralih ke peran pemerintah dalam perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan. Pasar bebas, jika dibiarkan berjalan tanpa pengawasan, seringkali cenderung hanya mementingkan keuntungan dan efisiensi ekonomi. Akibatnya, hak-hak konsumen dan keberlanjutan lingkungan bisa terabaikan. Disinilah pemerintah masuk sebagai penyeimbang. Beberapa aspek perlindungan dilakukan pemerintah meliputi melindungi konsumen dari penipuan dan bahaya produk. Pemerintah memiliki peran untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang beredar di pasar aman dan sesuai standar. Selanjutnya, penegakan hukum dan persaingan sehat. Pasar bebas tidak menjamin bahwa semua pelaku usaha akan bermain secara adil. Dalam kenyataannya, sering terjadi praktek monopoli kartel dan bentuk persaingan tidak sehat lainnya. Untuk itu, pemerintah perlu hadir untuk menegakkan hukum persaingan usaha agar tidak ada perusahaan besar yang menyalahgunakan kekuatannya untuk menguasai pasar dan menyingkirkan pesaing kecil. Penerapan dan dampak pasar bebas. Contoh negara dengan sistem pasar bebas yaitu Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura. Dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia. Dampak positif pasar bebas bagi Indonesia itu peningkatan ekspor dan diva. Dengan akses pasar yang lebih luas, produk-produk Indonesia seperti kelapa sawit, karet, batu bara, dan tekstil bisa diekspor ke berbagai negara, menghasilkan devisa dan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi dan daya saing. Persaingan global mendorong perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Ini mempercepat modernisasi industri dan penggunaan teknologi. Dampak negatif pasar bebas bagi Indonesia. Persaingan tidak seimbang dengan negara maju. Industri dalam negeri seringkali kalah bersaing dengan produk impor dari negara-negara maju yang memiliki teknologi dan modal lebih besar. Hal ini bisa mengancam keberlangsungan usaha kecil dan menengah. Ketergantungan terhadap pasar global. Ketika harga komoditas dunia turun atau terjadi krisis global, ekonomi Indonesia bisa berdampak secara signifikan karena tingginya ketergantungan terhadap ekspor. Kebijakan pasar bebas dalam perdagangan. Penerapan kebijakan pasar bebas di negara Singapura. Singapura merupakan salah satu contoh negara yang secara konsisten menerapkan kebijakan pasar bebas dalam perdagangan. Negara ini dikenal memiliki kebijakan perdagangan yang sangat terbuka dan minim hambatan, baik dalam bentuk tarif maupun regulasi non-tarif. Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim bisnis yang kompetitif dan memiliki investasi asing. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu, pasar bebas merupakan sistem ekonomi di mana transaksi jual-beli dilakukan tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Dalam sistem ini, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Pasar bebas mendorong efisiensi, inovasi, dan kompetisi antar pelaku ekonomi. Namun, tanpa regulasi yang tepat, pasar bebas juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial,
eksploitasi sumber daya, serta monopoli yang merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil. You